Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Pada 7 Maret 2023, Senator Partai Republik Texas, Brian Slatton menuliskan hal mengejutkan di akun Twitter pribadinya. Dia secara resmi telah mengajukan rancangan undang-undang referendum negara bagian Texas dari Amerika Serikat. Jika pengajuan ini disetujui, maka pelaksanaan referendum untuk lepas dari Amerika Serikat dapat dilakukan di pemilu berikutnya. Namun proposal pertama itu gagal dibahas dalam sidang parlemen dan mati, kenang Slatton. Gerakan Nasionalis Texas menyambut baik berita tersebut di Twitter, menyebut Slatton sebagai teman kami dan mendesak warga Texas menghubungi perwakilan mereka untuk mendukung RUU tersebut. RUU itu muncul setelah tokoh Republik Georgia, Marjorie Taylor Greene, menyerukan perceraian nasional pada Februari. Greene mengatakan Amerika Serikat perlu dipisah oleh negara bagian Republik Merah dan negara bagian Demokrat Biru. Perpecahan yang semakin dalam dikonfirmasi jejak pendapat Jeremy Jogby, yang mengatakan kepada outlet konservatif Washington Examiner bulan lalu bahwa gagasan perpisahan telah menerima dukungan yang mengejutkan di semua demografi. Texas bukan satu-satunya negara bagian AS di mana kelompok-kelompok tertentu berlomba-lomba untuk merdeka. Daerah lain yaitu Alaska, California, Hawaii, New Hampshire, dan Vermont antara lain, semuanya memiliki gerakan pemisahan diri sendiri. Tampaknya mereka ingin segera memisahkan diri dari Amerika Serikat. Gerakan Texas untuk memisahkan diri atau disebut Texit memperjuangkan pada narasi sejarah bahwa Texas sesungguhnya bukan bagian dari AS karena punya karakteristik berbeda dengan negara bagian lain. Menurut sejarawan Universitas of Houston, Raul Ramos, budaya Texas lebih condong ke Meksiko atau Amerika Latin, dari mulai makanan hingga kesenian yang semuanya berbau Spanyol. Awal mula, pada tahun 1820-an, Meksiko menyambut pemukim asing di Texas yang masih sedikit penduduknya, setelah memperoleh kemerdekaan dari Spanyol. Selain itu, sekelompok besar orang Amerika yang dipimpin oleh Stephen F. Austin menetap di sepanjang sungai Brazos. Pada saat itu, jumlah orang Amerika dengan cepat melebihi jumlah penduduk Meksiko. Dan pada tahun 1830-an, upaya pemerintah Meksiko untuk mengatur komunitas semi-otonom Amerika menyebabkan pemberontakan terkait masalah perbudakan dan memicu Perang Meksiko-Amerika. Kemudian pada akhir April, pasukan Houston mengejutkan pasukan Meksiko di San Jacinto dan Santa Ana ditangkap, yang menandai akhir dari upaya Meksiko untuk menaklukkan Texas. Warga dari Republik Independen Texas memilih Presiden Sam Houston, tapi juga mendukung masuknya Texas ke dalam persatuan. Selanjutnya pada tahun 1844, Kongres akhirnya setuju untuk mencaplok wilayah Texas. Akhirnya, Texas memasuki Amerika Serikat sebagai slave state pada 29 Desember 1845. Tentunya hal ini tidak dapat dilepas dari fakta kalau Texas pernah menjadi bagian Meksiko sebelum memisahkan diri. Texas dan daerah sekitarnya, yang dikenal sebagai Texas, Meksiko, mendeklarasikan kemerdekaan pada 1836 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Texas. Selama Perang Kemerdekaan Texas, beberapa pertempuran penting terjadi. Pertempuran Alamo mungkin yang paling terkenal. Pada 21 April 1836, perang berakhir dan Texas menjadi negara berdaulat. Setelah itu, meskipun Meksiko menolak untuk mengakuinya, negara baru itu akhirnya menjadi Republik Texas, dan warga menyebut diri mereka dalam bahasa Inggris sebagai Texian dan bukan Tesan. Walaupun Meksiko menolak untuk mengakui Republik Texas, tetapi Amerika Serikat kemudian mengakuinya.
Akhirnya Texas merancang satu desain bendera dan menetapkan hukumnya sendiri. Republik Texas jauh lebih besar daripada negara bagian Texas saat ini, yang mencakup bagian dari Oklahoma, Louisiana, Colorado, New Mexico, Arkansas, dan Kansas. Pertempuran yang berlangsung dengan Meksiko kemudian adalah perebutan wilayah yang sekarang berada di sebelah selatan perbatasan. Sam Houston secara teknis bukanlah presiden pertama Republik Texas, tapi dia adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Texas. David J. Burnett yang menjabat sebagai presiden negara baru selama beberapa bulan pada tahun 1836. Burnett kemudian diganti oleh Houston yang menjabat dari tahun 1836 hingga 1838 dan sekali lagi dari tahun 1841 hingga 1844. Sebagian besar Republik Texas yang baru itu tumpang tindih wilayahnya dengan orang Comanche atau orang Amerika asli dari suku Indian. Mereka tidak terlalu senang berada di bawah kekuasaan negara baru. Konflik antara pasukan imigran Texas dan Comanche berujung pada insiden kekerasan. Baik penduduk asli Amerika dan pemukim imigran saling menyerang. Pemukiman dibakar, laki-laki dibunuh, dan perempuan kedua sisi diperkosa dan disiksa saat menjadi tahanan. Selama masa jabatan pertama Sam Houston sebagai presiden Texas, ia menegosiasikan perjanjian damai dengan orang Comanche. Namun upayanya dibatalkan oleh presiden berikutnya, Mirabeau Lamar. Ia meniadakan perjanjian damai dengan penduduk asli Amerika. Upaya negosiasi damai pada tahun 1840 berakhir dengan pembunuhan 34 kepala suku Comanche di San Antonio. Republik Texas yang besar menjadikan tempat persembunyian yang sempurna bagi para buronan dari Amerika Serikat dan Meksiko yang melarikan diri dari hukum di negara mereka. Perbatasan Texas adalah lambang dari Wild West yang digambarkan dengan bandit dan baku tembak serta hakim yang main hakim sendiri. Orang Texas dipaksa untuk bertahan hidup di perbatasan yang keras dan penuh dengan kekerasan. Akhirnya, melalui persetujuan Kongres Amerika Serikat dan Texas, maka pada tanggal 29 Desember 1845, Texas resmi menjadi wilayah Amerika Serikat atau negara bagian Amerika Serikat yang ke-46.